Nobru, ngobrol seru. Bersama saya, host di podcast kali ini, Venika Ramaulia bersama tamu saya. Perkenalkan, nama saya Airin Mardiansyah sebagai tamu di podcast Nobru. Ya, nah kali ini mungkin kita membahas sedikit yang sederhana yang mungkin akan relate pada anak Gen Z ya. Iya, betul. Yes. Oh iya, sebelum itu gimana nih Mbak Airin kabarnya? Kabar saya sangat baik sekali, alhamdulillah. Gak pura-pura baik aja kan Mbak? Oh, enggak dong. Kita nggak perlu pura-pura baik di kamera. Iya, Ya, betul. oke. Tadi kesininya pakai apa Mbak? Naik jangan. Iya. Tadi Mbak kesininya kan pakai ojek online ya. Mbak Iya. sendiri apa ada sama orang lain? Kebetulan saya sama asisten saya, Mbak Oh. Cecil namanya. Oh, Mbak Cecil. Iya. Oh iya, sebelum itu Mbaknya orang mana? Asli orang mana? Oh, saya asli Jawa Timur, Oh, Jawa Timur. Di mana nih itu Mbak? di Gresik. Oh, Gresik. Oke. Sound Horgen. Iya, betul Oh, iya. Bang. Nah, pada kesempatan kali ini dan hari ini aku pengen ngobrol tentang sesuatu yang sederhana mungkin ya, tapi sering banget kita lupakan, yaitu bagaimana cara menjaga mental health gitu kan. Apalagi zaman sekarang, anak-anak sekarang nih Gen Z Iya. kayak kita banyak yang udah kena mental gitu loh, iya gak sih? Kalau dibentak dikit merasa dirinya yang paling sakit, iya gak sih? Nah gitu. Terus Mbak, aku mau nanya nih, kira-kira bagaimana nih sih Mbak cara Mbak jaga mental health? Kalau menurut saya ya Mbak, itu kayak menjaga mental health agar tetap waras di zaman sekarang. Iya. Itu kita menghindari pertemanan yang toksik, terus kayak lingkungan yang pada jahat gitu. Iya. Terus kita harus benar-benar menjaga dari pikiran, terus dari apapun sudut pandang itu harus tetap positive thinking gitu. Gitu ya Mbak, kayak kita tuh harus bisa memilah dan memilih Iya, betul. teman yang benar-benar bisa diajak positif, apa yang harus kita buang Iya, gitu nggak sih betul. Mbak? Iya, benar-benar. Kayak gimana sih Mbak untuk mencegah mental health-nya setiap Harinya gitu. iya harinya. Nah, terus gimana nih Mbak cara Mbak untuk mencegah mental health di setiap harinya? Kalau untuk saya mencegah mental health di setiap hari, Ya. saya melakukan hal-hal yang positif dengan olahraga, dengan makanan-makanan yang sehat, terus kayak apa ya, kayak intinya di rumah bahagia gitu. Kita ngelakuin sesuatu hal yang bahagia menurut kita gitu ya Mbak? Iya, betul banget. Itu salah satu cara kayak kita Waras. memberikan itu suatu privilege untuk kita loh gitu. Iya, betul banget. Apa namanya, kalau kata anak sekarang mah self reward ya Mbak Iya, ya. betul Self banget. reward mulu sampai boncos uangnya. Iya, Yes. Terus nih Mbak, kadang kan pasti kita pernah ngerasa sedih dan kayak ngerasa apa ya, sedih aja gitu tiba-tiba. Gimana sih Mbak cara ngatasinnya? Kalau saya lagi sedih gitu, mending saya nangis dulu aja Mbak, biar lega gitu. Lepasin ya Mbak ya. Oke. Seperti itu ya. Iya, saya juga gitu sih. Biar kayak lega, habis itu kita jalani harinya ya udah kayak biasa Iya, lagi, betul iya banget. nggak sih? Terus nih Mbak ya, kan kebanyakan sekarang nih dia bisa maafin orang, tapi dia nggak bisa maafin dirinya sendiri gitu Oh loh. iya, iya, Iya kan? paham, paham. Terus gimana tuh Mbak, menurut Mbak, pandangan Mbak deh? Untuk itu ya, untuk itu biasanya emang kita tuh terlalu menjaga perasaan orang lain sehingga kita tuh lupa bahwa diri kita tuh perlu dikasihanin gitu. Oh, Mbak. iya. Jadi kayak nggak tahu ya apa ini emang manusia gitu, hampir semua manusia bakalan sama mempunyai sifat dan pikiran seperti itu. Iya Mbak, benar. Kayak itu kita kebanyakan terlalu mendorong diri kita untuk terus maju, sedangkan kita lupa diri kita itu perlu istirahat Betul, gitu loh. betul. Kadang-kadang kalau kita ngelihat orang yang kayak sedih itu kita bisa support dia, sedangkan untuk diri kita sendiri kita nggak bisa yang kayak ayo lo semangat gitu loh. Kayak kita udah kayak ya udah capek gitu kan. Kira-kira nih Mbak, untuk orang-orang yang kena mental yang kayak gimana ya maksudnya itu, mentalnya itu emang udah kena gitu loh, karena trauma atau gimana,
kira-kira gimana sih cara nyembuhinnya Mbak, ada trauma atau gimana gitu? Kebetulan saya ada trauma kecil gitu yang hampir sampai sekarang pun masih keinget gitu. Apa tuh Mbak? Kayak trauma sakit hati lah gitu. Oh, diputusin apa nih Mbak? Iya, Oh betul iya, banget. percintaan ya ini. Iya. Jadi trauma percintaan. Gen Z habis ya Mbak ya? Iya dong. Traumanya karena percintaan lagi. Dan untuk pertanyaan Mbaknya tadi yang Iya. untuk masalah menyembuhkan ya. Iya benar. Nah, itu untuk menyembuhkannya emang butuh waktu lah pastinya ya, Mbak. Pasti dong. Iya, Semua nah itu butuh waktu. seperti saya harus menghabiskan rasa sakit itu sampai benar-benar lupa, sampai benar-benar tidak sakit lagi Iya, gitu. iya. Cuman yang namanya trauma itu udah pasti lukanya terus-terusan ada. Iya. Udah pasti melekat di hati yang terdalam, di pikiran, di perbuatan gitu ya. Ya benar. Apalagi kalau untuk percintaan nih Mbak ya. Kayak nah, sekarang ini marak banget perselingkuhan Oh gitu iya, loh. betul Iya banget. kan? Jadi otomatis kayak pasti mentalnya juga kena, batinnya kena, semuanya kena gitu loh. Kayak cara nyembuhinnya juga mungkin susah. Mungkin Iya, bagi betul. sebagian orang juga susah untuk nyembuhin masalah itu gitu loh. Jadi kira-kira nih Mbak, menurut pandangan Mbak, gimana sih cara mereka atau misalnya terjadi di Mbak kayak diselingkuhin gitu loh, gimana cara Mbak untuk ngatasinnya gitu? Untuk tetap waras ya, kita juga kembali kayak tadi, kita harus menghabiskan rasa sakitnya dulu. Kita harus benci sama itu orang, tapi Sampai jangan ilfeel. iya betul, kalau bisa ilfeel. Iya, iya. Nah, sampai kita benar-benar tidak suka lagi dengan seorang itu, kita bisa lupa dengan sendirinya. Meskipun emang sakit banget itu melekat. Iya Mbak, kayak apa namanya ini? Terus kan abis jadi selingkuhi nih, terus dia sakit hati, terus dia udah kena mental lah pokoknya, tapi dia udah nyembuhin, udah sembuh, Iya. tapi tiba-tiba dia ngerasa insecure gitu loh, kayak kenapa gue ditinggalin ya gitu, apa karena gue jelek, apa karena Iya. itu kan banyak banget ya Mbak ya. Iya pasti. Nah gimana sih itu caranya kayak kita ngembaliin diri kita sendiri gitu loh. Kadang kan kita terlalu sibuk mikirin diri kita, maksudnya itu kayak terlalu sibuk cari versi diri kita sendiri, Iya. sampai kita lupa buat berteman sama diri kita sendiri. Kita maunya sempurna aja Iya, gitu loh. betul. Padahal kan setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan Iya. gitu loh. Iya. Kalau menurut saya, Mm-mm. kalau menurut saya, tapi itu wajar ya Mbak kalau misalnya punya rasa insecure Iya. ataupun kayak rasa kurang terus kepada orang lain gitu, Iya. lagi diri kita sendiri. Tapi lebih baiknya kita harus tetap sadar nih ya. Jadi biar kayak insecure tuh boleh, tapi jangan Yang terlalu berlebihan larut. gitu ya. Kita boleh insecure, habis itu kita harus percaya diri lagi, betul. soalnya kepedean itu yang bikin kita makin bersinar. Betul banget pemirsa. Oh ya Mbak, kalau boleh tahu Iya. untuk Mbaknya sendiri apakah mempunyai trauma yang kayak mendalam atau bikin takut sampai sekarang itu? Ada dong, kayaknya setiap manusia pasti punya traumanya Iya. masing-masing ya. Tapi trauma aku ini sedikit privasi ya. Oh, iya. Pokoknya ada trauma deh gitu. Iya. Cara ini gimana ya maksudnya? Kayak cara Mbak melupakan ataupun Oh. kayak menyamarkan itu biar tidak Biar kepikiran nggak terus. kepikiran terus ya. Gimana ya, dibilang kepikiran pasti kepikiran ya, tapi Iya. kalau misalnya karena terbiasa sih ini namanya Iya, ya. betul. Iya, karena terbiasa apa ya? Jalani hidup ya udah gitu doang gitu Iya, loh. betul. Nggak ada yang kalau kecuali waktu pertama yang bikin trauma banget gitu loh. Aku cara ngelupainya itu pergi healing. Itu solusi yang paling Iya, bagus, betul banget paling ya. best pokoknya deh. Iya nggak sih? Iya. Kalau misalnya kita udah healing tuh semuanya kayak besoknya udah kayak ya udah Iya, luka-luka hilang hilang gitu gitu. ya. Walaupun kadang-kadang setiap malam kita sering ngerasa ini kenapa gini ya, gini. Tapi di sebalik itu ada hikmahnya. Hikmahnya gitu ya. Hikmah mulut guys. Iya, Apa ya? apa? Mbak sekarang kelas berapa sih? Apa mahasiswa ya? Iya, saya mahasiswa. Oh, mahasiswa jurusan apa Mbak? Kebetulan saya jurusan teater. Di mana? Di ISI Yogyakarta. Wow, Institut Seni Indonesia Iya. Yogyakarta. Betul. Oke. Nah, jadi
Intinya kayak kesehatan mental itu bukan cuma tentang gak punya masalah, tapi juga tentang gimana kita cara menyikapi masalah tersebut gitu. Tentang gimana kita memberi ruang untuk diri kita sendiri buat salah, buat tumbuh, dan buat sembuh gitu loh. Betul. Kayak gimana cara kita menerima apa yang udah terjadi selama ini. Atau gak ngerasa cukup untuk orang lain, coba tarik nafas sebentar. Ayo kita lakuin ya Mbak ya? Oh iya boleh. Nah kita coba ya Mbak ya? Iya boleh. Tarik nafas 3 detik, abis itu buang ya Mbak ya? Iya. Tarik nafas. Tahan. Nah itu salah satu cara biar kita kayak tenangin diri kita. Kalau nggak kita peluk diri kita sendiri, kayak bilangin kamu kuat, kamu hebat, kamu bisa, kamu udah kuat loh sampai saat ini. Yang apa yang kamu jalani saat ini itu udah hal yang paling terbaik, dan ini adalah jalan yang diberi Tuhan. Ya udah kita jalanin aja gitu loh. Apa yang misalnya nih sesuatu yang terjadi, yang hal buruk yang menimpa kita, mungkin itu bakal jadi pelajaran juga untuk kita. Dan mungkin kedepannya bakal ada hal yang indah, ada pelangi di depan sana. Mungkin tidak sekarang, atau mungkin tidak tahun bulan ini atau besok, atau bisa jadi tahun besok atau tahun-tahun selanjutnya kita bakal dapetin hadiah yang kita rasakan pada saat itu. Makanya kita itu jangan sampai kita tuh benci banget sama keadaan yang buat kita sedih gitu Mbak. Karena itu kan pastinya ada pelajaran-pelajaran tertentu yang buat kita belajar dari hal yang terjadi hari ini, buat belajar lebih baik lagi di hari ke depan. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya butuh pertolongan, jangan ragu untuk minta bantuan ke orang yang profesional, contohnya psikiater atau psikolog gitu ya Mbak ya, agar kita tuh nggak ngerasa sendirian, atau enggak minimal banget nih sama teman terdekat. Kita harus sharing, nggak boleh pendam sendiri ya teman-teman, karena kalau pendam sendiri itu bakal bikin kita merasa makin sakit ya Mbak ya. Oke, jadi teman-teman sekian dulu ya kita bincang-bincang hari ini bersama Mbak Airin. Terima kasih. Terima kasih motivasinya ya Mbak Airin. Sama-sama Mbak. Tetap semangat Mbak Airin. Semangat juga buat para penonton ya. Yes, semangat teman-teman. Semangat jalani harinya dan semangat untuk terus berlanjut. Makasih ya Mbak sudah diundang di podcast Ngobrol ini. Apa tadi? Ngobrol seru. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.